ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semua kenikmatan, kebaikan yang kita rasakan, yang kita nikmati, semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Tidak ada satupun nikmat yang kalian nikmati melainkan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka pantaslah rasanya kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepadanya. Karena nikmat dan kebaikan Allah jua, semua kebaikan dapat terlaksana. Kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk di majlis yang mulia ini juga karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan taufik, pertolongan kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya, melakukan ketaatan. Karena tujuan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, usia, kesehatan, makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar bagaimana kita semua bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah tujuan hidup kita. Bukan untuk menumpuk dan mengumpulkan kenikmatan, harta benda, ya, kekayaan, tidak. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Harta benda, kekayaan, kesehatan, itu adalah sarana yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bisa beribadah kepadanya. Maka oleh karena itu, kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita untuk selalu beribadah kepadanya. Dan kita juga memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dunia dan kesenangannya
ya, sebagai tujuan hidup kita, ambisi kita yang paling besar. Justru kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan hati dan jiwa kita untuk selalu beribadah kepadanya. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa taala mengadakan musim-musim kebaikan. Waktu-waktu yang agung, waktu-waktu yang mulia. Di dalamnya terdapat keutamaan, kebaikan yang melimpah, kemuliaan, dan seterusnya. Di mana di musim-musim tersebut kita berlomba, berpacu dan bersaing untuk meraih dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan. Itulah dia bulan Ramadan yang tidak lama lagi, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua, kita akan bertemu dengannya. Bulan Ramadan, bulan perlombaan. Perlombaan mencari ampunan, perlombaan mencari surga, perlombaan mencari itqun minan nar, merdeka, selamat dari neraka, perlombaan mencari pahala yang tidak terhingga, perlombaan mencari Lailatul Qadar, perlombaan mencari kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak lama lagi. Ya, sekarang ini kita berada di tanggal 5 Sya'ban atau 4 Sya'ban. Ya, maka hanya tinggal hitungan hari. Dan kebiasaannya Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan mengikuti perlombaan, pasti ada persiapan. Karena orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses ya di dalam perlombaan adalah mereka yang memiliki persiapan yang matang. Ya. Nah, inilah bulan Sya'ban, waktunya persiapan. Waktunya apa? Persiapan. Kalau seandainya kita tidak mempersiapkan diri kita di bulan ini, lalu Allah takdirkan kita masuk dan bertemu dengan bulan Ramadan, itu adalah bulan perlombaan, maka dikhawatirkan kita tidak akan menang dan sukses di dalam perlombaan di bulan Ramadan tersebut. Ya, kita mesti melakukan persiapan. Dan sebenarnya Bapak Ibu hadirin hadirat memuliakan oleh Allah, orang-orang yang beriman, kehidupan mereka itu adalah kehidupan perlombaan, persaingan. Orang-orang yang beriman, sebenarnya mereka di dunia ini seharusnya saling berlomba, bersaing, berpacu. Cuman dalam hal apa mereka harus saling bersaing, berpacu, berlomba? Mereka harus saling berlomba, berpacu, bersaing, mencari ampunan Allah Azza wa Jalla. Mencari surga Allah Azza wa Jalla. Bukan mencari dunia, kesenangan dunia, perhiasan dunia, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh hamba-hambanya untuk berlomba, bersaing, berpacu mencari dunia. Tidak ada satupun ayat
yang menyuruh kita untuk itu. Yang ada adalah perintah untuk berlomba, bersaing, berpacu di dalam mencari ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Berlombalah kalian, bersainglah kalian, berpaculah kalian di dalam mencari ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Saling berlombalah kalian, berpaculah kalian menuju ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam hal itulah apa? Surga. Hendaknya mereka saling berlomba. Hendaknya mereka saling apa? Berlomba. Nah, seperti inilah seharusnya sikap orang yang beriman hidup di dunia. Mereka berlomba, berpacu, bersaing di dalam mencari ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti ahlud dunia. Tidak seperti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir, mereka berlomba, bersaing, berpacu di dalam mencari kesenangan, kenikmatan dunia, perhiasan dunia. Kenapa? Karena ilmu mereka hanya sebatas pada apa? Pada dunia. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka lalai dari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Rum ayat 7, kata Allah Azza wa Jalla, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya." Mereka, kata Allah Azza wa Jalla, hanya mengetahui kehidupan dunia semata. Ilmu mereka hanya pada dunia tok. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara mengenai akhirat mereka sama sekali tidak memiliki ilmunya. Mereka lalai. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi, para sahabat, mereka saling berlomba satu dengan yang lain di dalam mencari ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Bukan mencari dunia. Ya, bukan mencari dunia. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana sahabat-sahabat muhajirin yang fakir datang kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat muhajirin yang fakir datang kepada Nabi. Kemudian mereka berkata, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, wahai Rasul, orang-orang kaya sudah memborong pahala. Sudah memborong apa? Pahala. Enggak ada lagi yang tersisa ya Rasulullah. Orang-orang kaya sudah jauh meninggalkan kami. Mereka orang yang pertama mendapatkan ampunan Allah, orang yang pertama mendapatkan surga Allah. Kami selalu di belakang ya Rasulullah. Ini gimana ya Rasulullah? Subhanallah. Lihat. Kedengkian yang ada di dalam hati mereka kepada orang-orang kaya bukan pada kekayaan, tetapi pada kebaikan, ibadah, amal soleh. Nabi tanya, kenapa? Bagaimana mereka bisa memborong pahala, meninggalkan kalian? Kalian nggak bisa ngalahin mereka. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat, mereka juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka bersedekah, beribadah dengan kelebihan harta. Sementara kami nggak punya harta.
Mereka haji, mereka sedekah, mereka bangun masjid, mereka wakaf, mereka memerdekakan budak. Nah, kami bagaimana ya Rasulullah? Kami cuma bisa sholat puasa. Mereka juga sholat puasa. Subhanallah. Hati mereka memberontak. Kenapa? Karena mereka telah menanamkan di dalam diri mereka, mereka harus berlomba, bersaing mencari ampunan dan surga Allah. Bukan mencari dunia. Mereka sedikit pun tidak pernah iri, dengki sama sahabat yang punya istana, yang punya perniagaan, yang punya kendaraan. Mereka sama sekali nggak iri. Nggak pernah dengki. Bajunya paling bagus, sahabat-sahabat yang kayak mereka nggak pernah dengki, nggak pernah iri sama yang kayak begituan. Tapi mereka iri sama ibadah saudara-saudara mereka. Subhanallah. Jadi kehidupan kita ini harusnya saling berlomba, berpacu. Cuman dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Mencari ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat para sahabat bagaimana mereka berlomba. Ya. Hadis yang masyhur mengenai perlombaan Abu Bakar dengan siapa? Dengan Umar. Di dalam bersedekah. Ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk bersedekah, ketika itu Umar tengah memiliki harta. Dia lagi punya banyak duit. Maka Umar berkata kepada dirinya, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar, kata dia. Lihat, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Umar datang bawa separuh hartanya. Ya. Lalu dia duduk depan Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekahku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, atau bertanya, Malladhi abqaka li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, mithlah. Sama ya Rasulullah, segini juga yang anda tinggalin. Artinya dia bagi dua duitnya. Hartanya dia bagi dua. Artinya kalau dia punya 1 miliar, 500 dia tinggalin, 500 dia sedekahin. Lalu Umar duduk di dekat Nabi. Dia mau lihat sedekahnya siapa? Sedekahnya Abu Bakar. Tak lama Abu Bakar datang. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekah aneh, kata dia. Untuk Allah Azza wa Jalla. Nabi bertanya, Malladhi abqaita li ahlik? Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Yang aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya Abu Bakar menyedekahkan semua harta. Sejak saat itu Umar pun berkata kepada dirinya, selamanya kau tidak akan pernah bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar selalu terdepan di dalam mengerjakan ibadah. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya adalah apa? Perlombaan. Cuman tak sedikit dari kita atau umat ini yang mencontoh orang-orang non di dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Yaitu berlomba, bersaing, dan berpacu mencari dunia. Sehingga apa? Sehingga mereka puas dengan ibadah mereka walaupun apa? Mereka selalu terbelakang di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Adapun sahabat tidak. Ya. Adapun orang-orang yang betul-betul tahu tujuan hidupnya adalah mencari keridhaan Allah, mencari surga Allah, mereka tidak akan pernah ridho ketika melihat ada orang yang apa? Mengalahkan mereka di dalam beribadah. Makanya orang-orang dulu, Bapak Ibu, orang-orang dulu dikatakan ada yang mati mendadak mati ketika dikatakan kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya fulan telah mengalahkanmu di dalam beribadah.
fulan lebih kuat ibadahnya daripada ente. Maka dia kaget, kemudian dia jatuh, dia mati. Kenapa? Karena dia udah berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk menjadi yang terdepan di dalam beribadah. Ternyata ada orang yang lebih kuat lagi ibadahnya daripada dia. Dia kaget, mati. Ya. Ada yang ketika dikatakan fulan ibadahnya begini, dia pacu. Dikatakan lagi fulan ibadahnya begini, dia pacu. Terus demikian. Kalau sekarang yang dikatakan fulan udah punya rumah 1, dia punya rumah 2. Fulan udah punya mobil ini, kau punya mobil koleksi yang mana sekarang? Fulan keluaran terbaru, dia cari yang lebih baru lagi. Terus untuk dunia ini Bapak Ibu, ambisi manusia nggak akan pernah habis. Hasrat manusia kepada dunia nggak akan pernah habis. Manusia nggak akan pernah puas dengan apa? Dengan dunia. Makanya orang yang beriman, mereka nggak akan pernah puas dengan ibadah mereka. Dengan dunia mereka berusaha untuk puas. Allah kasih rizki sedikit, alhamdulillah. Allah kasih kenikmatan seadanya, alhamdulillah. Tapi kalau untuk ibadah mereka nggak akan pernah puas. Mereka akan terus beribadah. Beda sama ahli dunia. Ahli dunia puas dengan ibadahnya yang seadanya. Banyak kekurangannya, selalu di belakang. Puas dia. Tapi kalau untuk dunia nggak pernah puas. Untuk dunia nggak pernah puas. Dan ini sesuai dengan apa? Perkataan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Laukan libni Adam wadin min zahab." Seandainya anak Adam ini punya apa? Punya lembah penuh emas, maka dia berharap lembah yang kedua emas. Punya 2 lembah penuh emas, dia berharap lembah yang ketiga emas. Dan terus seperti itu. Dan tidak akan ada yang mencukupi atau memenuhi hasratnya, menghentikan hasratnya. Selain apa? Selain tanah masuk ke dalam mulutnya. Artinya dia mati baru selesai hasratnya, ambisinya kepada dunia. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Ini bulan kebaikan, penuh berkah, keutamaan, kemuliaan, bulan perlombaan bentar lagi nih. Akan digelar. Di bulan itu Allah siapkan ampunan. Di bulan itu Allah buka pintu-pintu sorga. Allah tutup pintu-pintu neraka. Di bulan itu Allah sediakan pahala tanpa batas. Di bulan itu Allah siapkan malam. Yang beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ya. Di bulan itu Allah siapkan kedudukan yang mulia dan tinggi dekat dengannya. Lantas kita yang beriman dengan ini, yakin dengan ini, tidakkah berusaha untuk mempersiapkan diri dari sekarang? Ini bulan Sya'ban, bulan persiapan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak persiapan di bulan ini, lalu kita tiba-tiba ikut lomba, kita kalah Bapak Ibu sekalian. Terkalah. Yang akan menang lomba itu orang yang sudah terlatih, orang yang persiapannya sudah apa? Sudah matang. Nabi SAW. Nabi ini. Sekaliber Nabi. Beliau di bulan Sya'ban mempersiapkan diri. Para sahabat, orang-orang saleh terdahulu, mereka sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri. Kenapa? Karena mereka akan mau ikut perlombaan Ramadaniyah dan mereka menginginkan kemuliaan, keutamaan, hadiah yang Allah siapkan di dalam perlombaan Ramadaniyah. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Puasa dengan iman dan ihtisab ini butuh latihan Bapak Ibu sekalian. Butuh apa? Latihan. Kenapa Ustaz butuh latihan? Kalau kita nggak latihan, kita tiba-tiba puasa di bulan Ramadan, kita khawatirnya kita puasa bukan karena dasar iman, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, tapi kita puasa
Karena malu sama orang-orang, segan sama orang-orang. Kita merasakan beratnya puasa, sulitnya puasa. Kita tidak menikmati ibadah puasa tersebut. Kita tidak merasakan lezatnya berpuasa. Kenapa? Karena kita nggak latihan puasa sebelumnya. Untuk bisa puasa dengan iman dan ihtisab, latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang. Supaya Pak, besok ketika masuk bulan Ramadan, bulan puasa, kita betul-betul menikmati dan merasakan lezatnya berpuasa di bulan itu. Kita nggak merasakan sulit, berat, susah. Sehingga kita puasanya karena iman kita. Ini bulan Ramadan, bulan di mana Allah memang perintahkan kami untuk berpuasa. Dan saya mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah di bulan ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan, qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini pun juga butuh apa? Latihan. Kita mesti latihan di bulan Sya'ban ini, latihan puasa, latihan qiyam, latihan membaca Al-Quran, latihan sedekah. Lakukan Bapak Ibu sekalian. Lakukan pemanasan. Biar kita nggak ngos-ngosan. Kalau ibadah Ramadan itu diibaratkan seperti lomba lari. Diibaratkan seperti apa? Lomba lari. Kalau orang yang ikut lomba lari nggak pemanasan, anggap lari 1 kilo. Lari 1 kilo. Orang yang ikut lomba lari nggak ada pemanasan, insya Allah 50 pas 100 meter dia tumbang. Beberapa puluh meter atau beberapa ratus meter dia nggak kuat. Ya. Tapi orang-orang yang ada pemanasan Bapak Ibu, dia akan melesat kencang dalam perlombaan tersebut. Kenapa? Karena dia udah pemanasan. Dia udah latihan. Nah, Nabi kita yang mulia SAW ketika di bulan Sya'ban, bagaimana beliau? Bagaimana Nabi kita yang mulia SAW ketika berada di bulan Sya'ban? Sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga imam-imam lainnya, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Inilah hadis yang sahih, di mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Nabi SAW, kata Aisyah, berpuasa. Ya. Hingga kami mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah berbuka. Artinya apa? Nabi terus-menerus melakukan puasa. Melakukan puasa apa? Wisol beberapa hari hingga kami katakan Nabi itu nggak pernah berbuka. Dan Nabi memang melakukan puasa wisol. Udah maghrib, Nabi tetap puasa. Terus lanjut sampai beberapa hari Nabi nggak makan. Ini yang dikatakan oleh Aisyah. Hingga kami mengatakan Nabi nggak pernah berbuka. Dia terus berpuasa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa yuftir, dan beliau berbuka hatta naqul la yasum. Beliau berbuka hingga kami mengatakan bahwasanya beliau nggak pernah puasa. Artinya apa? Nabi berbuka terus hingga kami mengatakan Nabi ini nggak puasa. Nabi. Ya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahra Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan apa? Ramadan. Nabi puasa 1 bulan penuh cuman di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di selain Ramadan Nabi nggak pernah puasa 1 bulan penuh. Cuman di bulan Ramadan toh. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban.
Dan aku juga tidak pernah melihat Rasul berpuasa dalam 1 bulan dengan puasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi di bulan Sya'ban ini nggak berpuasa 1 bulan penuh. Ya mungkin Nabi puasa 25 hari, 26 hari. Kebanyakannya Nabi puasa. Tapi Nabi nggak pernah puasa penuh kecuali di bulan apa? Di bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang nanya, boleh nggak di bulan Sya'ban ini kita puasa 1 bulan? Kita katakan nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan apa? Ramadan. Di bulan Sya'ban ini perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Nah ini yang dilakukan sama Nabi kita yang mulia SAW di bulan Sya'ban. Dan ini adalah petunjuk Nabi, sunnah Nabi yang ma'thur, yang betul-betul datang dari Nabi SAW. Hadis sahih Bukhari Muslim dan imam-imam lainnya. Di bulan Sya'ban ini kita seharusnya banyak apa? Banyak berpuasa. Nah mungkin ada yang nanya, buat apa? Kenapa? Jawabannya adalah sebagai persiapan menjelang masuknya bulan apa? Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan puasa. Tapi orang-orang mengira Ramadan itu bulan makan minum banyak. Sehingga persiapan yang dilakukan apa persiapannya? Iko Ramadan lah sepantale ku aja. Sembako sepantale apa? Malam buang. Ya. Kita harus apa? Balanjo. Ada orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan, melakukan persiapan Ramadan itu dengan nyetok makanan, minuman yang banyak. Sehingga apa? Sehingga memang di bulan Ramadan, dia lebih banyak dan lebih gila makanannya dan minumannya ketimbang di luar bulan apa? Ramadan. Saya mau tanya. Ini memang ngomongnya aja yang mudah. Ustadz gimana Ustadz? Saya juga demikian. Gitu. Cuman saya nggak benarin. Coba saya mau tanya. Bapak Ibu, makanan dan minumannya beraneka ragam di Ramadan atau luar Ramadan? Oh, nggak usah malu-malu. Buka-buka aja lah. Pasti di bulan apa? Ramadan. Di bulan Ramadan ada istilah makanan pembuka. Ada istilah makanan inti. Ada istilah makanan penutup. Acubu di luar bulan Ramadan. Aduh nak Bapak Ibu, asa belum makan wak samangko dulu. Sebelum makan cindua dulu. Salalawak dulu. Apa lain? Kolak. Abeko selesai maghrib baru makan gadang. Itu makan gadangnya ndak cik lo lawak itu dah. Di luar Ramadan nyu konaah dengan cik lawak. Pas Ramadan matu cik saya lawak ke dia. La ilaha illallah. Seakan-akan bulan Ramadan itu bulan apa? Makan, minum. Padahal udah tahu bulan Ramadan bulan apa? Bulan Ramadan bulan apa? Bulan puasa. Ramadan di bulan Ramadan bulan puasa. Tapi kenyataannya justru di bulan Ramadan dia nggak bisa nahan syahwat makan dan minumnya. Ya. Nabi mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Qad iftaradallahu alaikum fihi siyama. Sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan itu. Puasa. Bukan bulan untuk membantai salero. Bukan bulan untuk melampiaskan salero di bulan Ramadan. Makanya anak-anak senang enggak ketika Ramadan tiba? Senang mereka. Awak kan makan lemak sebulan gue. Batu cik, amak awak kalau bulan Ramadan masaknya banyak. Salero awak di paturiannya.
Ya subhanallah. Seharusnya kita puasa, betul-betul puasa kita di situ. Kurangin makan, puasa itu kita nahan selera makan, minum kita. Makan seadanya. Ya, kita betul-betul membatasi diri kita dengan kenikmatan dunia agar kita Agar kita fokus beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita banyak makan, saya mau tanya, kalau banyak makan, kita lalu tadi kan, lalu malih, mager, ndak kamu saji yang tarawih aja, ande parwi kanyang na aja, anda orang ngaji aja, matu mengantuk aja. Ini akibat dari apa? Banyak makan. Jangan itu Ustaz ya. Bangu sili payah Ustaz. Bangu. Baku payah bangu aja. Pari itu ngisi jo makanan jo minuman seluruhnya. Nah ada space untuk apa? Space untuk bangu nak ada gitu. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kalian mau makan juga, makan minum juga agak banyak, maka Nabi suruh bagi 3 perut itu. Fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makan. Wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minum. Wasulusun li nafasihi, sepertiga lagi untuk apa? Bernafas. Aku bantai tintiang ketitigo untuk makan je minum. Mantu angok lah. Sehingga sasa angok dilariannya ke rumah sakit. La haula wa la quwata illa billah. Bukan itu persiapan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat menjelang datangnya Ramadan. Tapi persiapannya itu dia. Mulai lakukan pemanasan dengan berpuasa di bulan Sya'ban ini, banyak berpuasa. Mulai lakukan pemanasan dengan melakukan qiyamul lail. Bapak Ibu, kenapa kita di bulan Ramadan lebih condong suku memilih musaji, musola yang bacaannya mulai dari At-Takasur sampai An-Nas? Itu setiap malam dan diulang-ulang. Oi lama solat di situ dang je, batu je. 5 menit saya mainnya je. Nak lama gitu je. Apa yang lama 20 menit, je ceramah 30 menit. Kenapa kita lari dari masjid-masjid yang di situ mereka mengerjakan qiyamul lailnya, Pak? Panjang. Kenapa? Karena kita nggak ada pemanasan. Coba kalau kita pemanasan, nak tarasu, solat sikoda aja, batu aja, sabantananya aja. Awak kaki awak gosel latihan untuk tagak-tagak sajam aja. Subhanallah. Lihat Nabi, lihat para sahabat. Itu para sahabat kalau qiyamul lail tarawih berjamaah, itu yang dibaca ayat-ayat yang mutawwal, yang panjang-panjang. Ratusan ayat mereka baca itu. Ratusan ayat dalam satu rakaat. Ya. Kita coba latihan insyaallah. Insyaallah apa yang terjadi? Hari malam kedua separuh hilang jemaah semua. Insyaallah. Cobalah kalau nak percaya. Ya. Subhanallah. Nah kita katakan kepada Bapak Ibu, lakukan pemanasan dari sekarang. Mulai banyak puasa, mulai latih kaki, latihan tagak. Ya. Kemudian mulai latih mata, lisan untuk banyak membaca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran, tapi nan dibaca ndak Al-Quran. Apa nan dibaca? WA. Berita. Apa ndak cukup sabalih bulan membaca WA. Sabalih bulan membaca WA itu ndak cukup. Berita itu ndak cukup. Kenapa di bulan Al-Quran kita tidak betul-betul menghadapkan diri kita kepada apa? Al-Quran. Mata kita kepada apa? Al-Quran. Apa nak cukup sebalik bulan mata kok sibuk dan penat menonton video-video yang ada di mana? Di Instagram, di TikTok, di YouTube,
dan lain sebagainya. Apa enggak cukup? Sekarang gunakan mata untuk banyak melihat Al-Quran. Gunakan mata untuk banyak melihat apa? Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamah bin Kuhail pernah mengatakan, kana yuqal syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Orang-orang menyebut bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Kata Salamah bin Kuhail, orang-orang menyebut bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca apa? Pembaca Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Habib Ibn Abi Thabit, "Idza dakhala Sya'ban," kalau dia masuk ke bulan Sya'ban, dia mengatakan, "Wahai manusia, hadza syahrul Qurra." Wahai orang-orang, ini bulannya para pembaca Al-Quran. Wa kana Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullahu taala adalah Amr bin Qais al-Mula'i. Idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutah wa tafarraga li qira'atil Quran. Amr bin Qais kalau masuk ke bulan Sya'ban, dia tutup kedainya, tokonya dia tutup, kemudian dia tafarruh, konsentrasi, sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Oh, kalau di kita enggak, Ustaz. Bulan Ramadan tu jual balinan ngeri, Ustaz. Justru lebih menggilo orang manggalih di bulan Ramadan ni. Biasanya tutup jam 5, kini enggak, jam 10 tutup. Jam 2 balik. Ya Allah, ya Rabbi. Kamakah dicari waktu seperti Ramadan? Kalau seandainya waktu Ramadan itu berlalu. Itu waktu-waktu Ramadan itu waktu-waktu yang gemuk Bapak Ibu sekalian. Waktu-waktu yang bersama dengannya ada ampunan Allah, ada sorga Allah, ada pahala, ada ini, ada itu. Banyak Bapak Ibu. Maka lakukan persiapan. Persiapannya dari sekarang. Kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu, bahkan mereka melakukan persiapan Ramadan dengan doa, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka lah mulai persiapan berdoa ke Allah. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami ke bulan Ramadan. Kau Ramadan kan mungkin 24 hari lagi. Cuman tidak ada di antara kita yang tahu. Akankah sampai umur besok ke Ramadan atau tidak? Karena kita sendirilah caliak. Beberapa hari itu saja, banyak kawan-kawan yang Allah apa? Yang Allah dulu. Boleh jadinya lah punya program untuk Ramadan. Ada yang ke Ramadan besok dan solat di situ aja. Batu di situ sajus. Ada yang kalau Ramadan besok dan bersedekah sagiko. Dan kamagih di sagiko. Kamu saji, ada buku bahasamu, ada untuk operasional kegiatan Ramadan dan akan itu. Dan Ramadan besok dan ke umroh. Kenapa umroh? Karena umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti apa? Haji bersama. Qadarullah, ajal lebih dulu apa? Lebih dulu datang. Sehingga itu hanya tinggal apa? Rencana. Subhanallah. Itu saudara-saudara kita yang udah punya banyak rencana nggak bisa lagi melakukan rencananya. Maka kita yang masih ada kesempatan. Buatlah rencana panjang usia, lakukan rencana itu di bulan Ramadan. 6 bulan Bapak Ibu. Mereka udah doa sama Allah. Nah kita nih di bulan Sya'ban ini juga doa, banyak-banyak doa. Ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Saya ingin puasa 1 bulan penuh di bulan itu. Agar saya dapat ampunan. Saya ingin qiyam ya Rasulullah. Agar saya dapat ampunan. Saya ingin umroh. Saya ingin mengkhatamkan Al-Quran sekian kali. Saya ingin sedekah. Itu hari-hari ini. Saya ingin mendapatkan tiket selamat dari neraka. Dari sekarang doa. Cuman banyak orang nak berdoa dipanjang aja di Allahumma sampai ke Ramadan. Iya enggak? Mungkin ada di antara kita, ada pertama doa ada batu haji di Ramadan. Baraju kurang sayang Allah kawak itu. Nak doa minta dia aja di Allah. Tapi awak ndak je tahu apa?
Ndak aja tahu diri. Subhanallah. Orang mungkinlah pontang pantiang berdoa, tapi Allah berkehendak lain. Mulai berdoa. Inilah persiapan-persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini waktunya persiapan. Dan di antara persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan juga di bulan Sya'ban ini untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, bertaubat kepada Allah, bersihkan hati dan jiwa dari dosa dan maksiat. Ya, bertaubat kepada Allah. Ndak balik mau mandi basamu di kali do. Awak biko dulu membersihkan diri Ustaz. Bilo sehari sebelum Ramadan Ustaz. Di sungai Sinan tu aja, rami orang Ustaz. Itu samojo menyambut Ramadan dengan apa? Dengan mengotori jiwa, bukan dengan membersihkan diri. Membuka aurat. Bacampu laki-laki jo padusi. Ya subhanallah. Bertaubat Bapak Ibu. Beristighfar. Perbanyak taubat dan istighfar di bulan ini. Kenapa Ustaz? Kalau Bapak Ibu memasuki Ramadan dengan jiwa yang bersih, hati yang suci dari dosa dan maksiat, Allah akan berikan taufik kepada Bapak Ibu untuk banyak beribadah. Tapi kalau seandainya kita memasuki Ramadan dengan penuh dosa, maksiat, itu akan menjadi penghalang antara kita dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menghalangi manusia, seorang hamba, beribadah kepada Allah selain daripada dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Mbak kok terasa balik nanya di iko, mbak kok terasa balik nanya iko. Kenapa punya nak bisa ngelakuin itu? Karena dosa yang mengikat dirinya. Ya, karena dosa. Makanya dahulu ada orang bertanya kepada salah seorang imam, wahai imam, kenapa anda nggak bisa qiyamul lail? Padahal anda sudah siapkan air wudhu di dekat tempat tidur kata dia. Bahkan anda udah tidur lebih awal. Kenapa nggak bangun? Selalu nggak bisa qiyamul lail. Maka kata imam ini, dosamu di siang hari itulah yang menghalangimu untuk qiyam di malam hari. Bersihkan diri kita. Taubat sama Allah. Kalau seandainya berkaitan dengan hak Allah, syaratnya 3. Tinggalin dosa, sesali dosa, bertekad untuk tidak melakukan apa? Dosa. Tapi kalau seandainya dosanya berkaitan dengan hak manusia, hak orang. Hak orang ini maksudnya apa Ustaz? Kehormatan orang, harta orang, darah orang. Kita mesti minta kehalalan darinya sekarang. Minta kehalalan darinya sekarang. Hak dia kembalian hak dia. Barang dia kita pinjam gak kita balikin. Utang kita ke dia gak kita bayar. Kita pernah mengatai dia, kita pernah mukul dia. Kasih dia wewenang, kekuasaan untuk membalas kata-kata yang pernah kita lontarkan kepada dia. Kita pernah ngatain dia binatang, suruh dia, kau katakan itu juga sama saya. Kita pernah nampar dia, suruh dia tampar kita. Bapak Ibu, dosa berkaitan dengan manusia ini mengerikan Bapak Ibu. Berat. Kenapa? Karena Allah nggak akan ampuni dosa kita yang berkaitan dengan hak orang sampai orang itu apa? Menghalalkannya kepada kita. Menghalalkannya untuk kita. Ada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah ampuni dosa para syuhada. Orang-orang yang telah mendapatkan kedudukan syuhada, syahid. Ya, di jalan Allah dia syahid nih. Dosanya diampuni oleh Allah kecuali dosa yang berkaitan dengan apa? Manusia, hutangnya. Dia belum bayar hutang sama orang. Jadi dia dosanya udah diampunin sama Allah, cuman yang berkaitan dengan hak orang nggak diampunin sama Allah. Bayangin Bapak Ibu, ini seorang syahid. Kita nggak tahu kita. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita semua mati syahid. Ya. Jadi kalau karena itu datangin orang-orang sekarang ini. Dan di antara hak-hak manusia yang paling mulia dan paling agung yang kita harus tunaikan
Yang harus kita kembalikan orang tua kita. Ini kita kalau durhaka sama orang tua dari sekarang, minta maaf sama orang tua. Bakti sama mereka. Kemudian siapa? Kerabat kita yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Ini sekarang ini sebahagian kaum muslimin biasa saja baginya memutuskan hubungan rahim. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan apa? Rahim, gak masuk surga. Sambung hubungan rahim. Sambung. Dan orang dikatakan menyambung hubungan rahim, bukan dengan rahimnya berbuat baik sama dia, lalu dia berbuat apa? Baik, tidak. Ini namanya mukafi, membalas kebaikan dengan apa? Kebaikan. Yang dikatakan menyambung hubungan rahim itu yang mana? Ketika diputus kita sambung, diputus kita sambung. Itulah orang yang apa? Yang wasil, kata Nabi. Yang menyambung hubungan apa? Rahim. Bukan mukafi. Kenapa kau nggak pernah bicara, nggak pernah datang ke rumah pamanmu? Dia sendiri nggak pernah datang ke rumah saya. Ngapain saya datang? Lah kalau dia nggak datang, kenapa kau nggak pernah mengirimkan hadiah? Dia saja nggak pernah ngirimin hadiah pada saya. Ngapain saya gitu? Lah kau yang kirimkan hadiah. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Ini hak orang yang luar biasa sama kita. Kita berikan sama mereka. Kembalikan hak mereka. Minta maaf. Bakti sama orang tua. Sambung hubungan rahim. Kemudian tetangga. Ini sekarang tetangga. Kita saling hasad, saling fitnah, saling gunjing. Datang nih mereka minta maaf gitu. Aneh minta maaf ini. Ya, minta maaf. Aneh dulu sering gunjingin aneh. Aneh dulu sering ngegosipin. Aneh dulu begini. Aneh minta maaf. Ya, Bapak Ibu, selesain sekarang daripada besok diselesain sama Allah, nggak ada dinar dan dirham. Yang ada pada waktu itu hasanat dengan apa? Sayyiat, kebaikan dan dosa. Makanya oleh karena itu kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kezaliman atas saudaranya, maka hendaknya dia halalkan sekarang ini sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak lagi apa? Bermanfaat. Kalau perlu duit kita habis semuanya dan kezaliman orang terbayar, ini jauh lebih baik ketimbang kita punya duit banyak, besok nggak ada gunanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari di mana harta dan anak sama sekali nggak bermanfaat kecuali mereka yang datang dengan hati yang apa? Hati yang selamat. Hati-hati. Nabi telah ingatkan, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu kata Nabi yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala ini itu banyak. Lalu ketika dibuka catatan amalnya, didapati di buku catatan amalnya dia pernah numpain darah fulan, dia pernah mukul fulan, pernah nyaci maki fulan, pernah ngegunjingin fulan, pernah ngambil harta fulan. Sehingga apa yang terjadi? Maka kata Allah, diambillah kebaikan-kebaikannya tadi dikasih kepada orang-orang yang dia zalim. Belum selesai kebaikannya habis. Dosa orang-orang yang dia zalimi diambil lalu diberikan kepada dirinya. Lalu setelah dikisos sama Allah, Allah lemparkan dia ke dalam apa? Dalam neraka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini waktu persiapan. Mulai. Waktu terus berjalan Bapak Ibu. Ramadan tidak terasa hanya tinggal 24 atau 25 hari lagi. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan saya dan Bapak Ibu dengan bulan Ramadan. Dan kalau seandainya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan petunjuknya, pertolongannya kepada kita untuk banyak-banyak beribadah di bulan tersebut. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.